So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Tecno Mobile. Langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, jadi ini adalah box dari Tecno Spark 10 Pro. Ya, Tecno Spark 10 Pro sendiri ini dibagi dalam dua pilihan kapasitas. Pertama ada yang 8128, harganya itu 2,1 juta. Sementara yang kita unboxing sekarang ini itu punya RAM 8 GB dengan internal storage yang kapasitasnya ini lega banget di 256 GB. Harganya sendiri dia ada di 2,4 juta. Harga yang bisa dibilang ini ramah di kantong. Nah, persis nih kayak Live On. Dia tuh adalah provider yang ramah di kantong dan udah jadi andalanku buat internetan sehari-hari. Aku suka pakai Live On soalnya Live On ini itu punya fitur rollover data sampai 1000 GB. Ini fitur yang penting banget ya, soalnya dalam sebulan kadang tuh kita suka nggak bisa ngabisin kuota yang udah kita beli. Apalagi paket kuota Live On itu gede-gede, jadi sisa kuotanya ini bakal diakumulasiin ke bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Nggak cuma itu, Live On juga ngasih kita emergency kuota up to 3 GB yang otomatis aktif ketika paket data kita habis. Jadi nggak perlu khawatir karena masih bisa dipakai buat settingan atau dipakai buat beli kuota lagi. Selain itu, Live On ini juga ngasih experience 100% digital, dimana mulai dari pembeliannya, isi kuota, sampai customer service-nya ini juga bisa dihubungi lewat aplikasi aja. Dan ini bukan bot ya yang balesin, customer service-nya ini orang beneran, ngebantu banget dan solutif kalau kita lagi bingung ini itu. Kalau kalian mau nyobain pakai Live On, kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore biar dapetin potongan harga spesial. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya dan masukin kode Kulsor ini. Oke, kita balik lagi ke unboxing. Ya, jadi ini Tecno Spark 10 Pro dan ya HP ini cukup menarik karena harganya ini cuma 2 jutaan, kita dapat spek yang bisa dibilang cukup wah. Seperti di sini yang pertama kalian bisa lihat 16 GB RAM, sebenarnya ini 8 GB plus 8 GB RAM expansion ya. Cuman ditulisnya 16 GB, internalnya 256 GB, ini gede banget buat HP yang harganya 2 jutaan. Jadi ini cukup menarik karena punya storage yang cukup lega. Di sini ketulis juga NFC, yang artinya ya smartphone ini pasti ada NFC-nya ya. Terus kalau kita lihat di bagian belakang, ini dia spek-spek yang nanti bakal kita bahas, tapi itu nanti setelah kita lihat isi di dalam boxnya apa aja. Jadi kita langsung aja buka boxnya. Tecno Spark 10 series ini ada yang varian non pro ya. Kali ini kan yang pro. Yang non pro itu harganya 1,6 juta atau 1,7 juta gitu. Ya, itu lebih murah lagi dengan beberapa spek yang lebih ada di bawah dari yang versi pro ini. Oke, ini dia HP-nya, kita pinggirin dulu. Kita lihat box di bagian bawahnya. Ini ada kepala charger. Adapternya ini kalau kita lihat 18 watt ya. Maksimalnya ditulis di sini. Terus di sini ada kabel charging USB Type C. Yap, udah pakai USB Type C, mantep. Lalu ada keterangan kalau Tecno ini ngasih garansi 12 plus 1 bulan. Oke, seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ini ada buku petunjuk penggunaan ya. Terus di bawahnya lagi ini ada kartu garansinya nih. Nah, ini. Lalu terakhir kita dapat case, soft case. Zaman sekarang jarang yang ngasih soft case dan Tecno masih konsisten buat masih ngasih case. Jadi ini hal yang positif, meskipun ya ini case yang bisa dibilang sangat-sangat tipis. Tapi lumayan lah kita dapat case, jadi nggak perlu bingung ketika punya HP baru buat beliin case. Oke, ini kita beresin dulu dan langsung kita fokus ke HP-nya. Oke, ini dia HP-nya si Tecno Spark 10 Pro. Jadi di sini ketulis juga ya beberapa spesifikasinya, cuma itu nanti aja. Kita skip, langsung kita lihat desainnya. Ini ngomong-ngomong warna hitam ya. Oke, stikernya kita lepasin dulu dan langsung kita lihat ini desain dari Tecno Spark 10 Pro. Cakepnya dia tuh matte di bagian bawah sini, cuma sayang di bagian atas ini glossy gitu ya. Cuma ya oke lah, di bagian sini paling nggak yang paling sering kesentuh sama tangan, dia nggak gampang nyeplak bekas sidik jari. Dan ini halus, enak buat dipegang juga. Untuk framenya dia mengotak gini ya. Oke. Kalau kita lihat di bagian kanan ini ada tombol volume sama tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Sementara itu di bagian atas polosan aja. Di bagian kiri ada SIM tray slot. Dia triple slot, jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Jadi ya udah cakep karena ini udah lengkap portnya. Lalu yang di bagian bawah kita bisa nemuin masih ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker bagian bawah. Oke, dan sekarang kita mau nyalain HP-nya terlebih dahulu dan kita mau setting-setting si Tecno Spark 10 Pro ini terlebih dahulu.
Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Tecno Spark 10 Pro. Ya, HP-nya desain depannya ini cukup keren ya, dimana dia udah pakai pansol. Jadi kelihatan tampilan depan belakangnya ini oke banget lah buat HP 2 jutaan. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut bahas spesifikasi smartphone ini, kita mau ngetes dulu performa kecepatan baca dari fingerprintnya nih yang posisinya ada di sebelah kanan. Oke, ini kita matiin, kita coba nyalain. Oke, cukup cepat. Ini karena nggak ada animasinya ya, jadi sacet-sacet kelihatannya. Oke, sekali lagi. Ya, seperti itu. Lumayan cepat, cuma ya mungkin karena nggak ada animasinya kelihatan kurang enak dilihat ya. Cuma ya masih oke lah, karena ini bisa kita custom sendiri. Oke gitu, sekarang kita bakal bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone ini itu dibekali dengan MediaTek Helio G88. Chipset ini sendiri punya fabrikasi 12 nanometer ya. Sementara buat storage-nya sendiri dia ada pilihan yang 8128 sama 8256. Sementara kalau RAM-nya dia tuh punya expansion RAM up to 8 GB, jadi ya 8 plus 8 GB itu bakal berasa gede banget karena buat dipakai multitasking. Tambahan expansion RAM itu cukup ngebantu ya, apalagi yang storage 256 GB buat kelas harga 2 jutaan itu udah termasuk besar banget. Kalau buat sistem operasi smartphone ini itu pakai iOS 12.6, udah yang paling terbaru juga dari iOS, dan Android versionnya sendiri ini juga udah Android 13, jadi udah yang paling update. Kalau buat baterai dia ada di 5000 mAh, sementara kecepatan ngecas ini ada di 18 watt, yang kepala chargernya juga udah dikasih di paket pembeliannya. Kalau buat layar, smartphone ini masih pakai IPS LCD, tapi ya masih oke juga karena mengingat harganya ya. Ini Full HD Plus, luas layarnya ada di 6,8 inci dengan refresh rate yang ada di 90 Hz. Untuk kualitas layarnya oke. Kalau lihat harganya ya ini wajar lah buat HP harga 2,3 jutaan, dan ya menurutku ini kualitas layarnya buat HP harga segini ini udah bagus. Ditambah refresh rate 90 Hz nya ya, yang bikin pengalaman buat scrolling ini lebih asik lagi buat dipakai. Kalau buat kamera nih, kamera di bagian belakang ini ada dua, jadi kelihatannya emang kayak tiga tapi ada dua. Yang satu ini itu LED flash, sementara yang di atas hitam-hitam itu aku nggak tahu apa, cuma kayaknya pajangan doang sih, kelihatannya pajangan doang ya. Kalau buat kamera sendiri, ini kamera utama ada 50 megapiksel, sementara yang depth sensor ini 0,08 megapiksel. Yang anggap aja cuma punya satu lensa aja lah. Sementara yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Cukup menarik nih karena yang di depan resolusinya cukup gede di 32 megapiksel. Untuk menu-menu kameranya sendiri ini kita lihat bareng-bareng, ada film, ada video, ada AI cam, ada beauty, ada portrait, ada super night. Kalau kita klik panah yang ke atas ini ada cukup banyak tambahan ya, kayak AR shot, ada panorama, dokumen, short video, slow motion, ada mode pro juga, dan ada time lapse. Kalau buat perekaman video sendiri Full HD 30 sama 2K 30, jadi nggak ada pilihan buat 60 fps. Sementara kalau yang kamera depan dia juga bisa sampai 2K 30 tapi nggak ada pilihan buat Full HD 60. Lanjut, kalau misal buat fitur-fiturnya sendiri, smartphone ini itu ada NFC ya, yang jelas sesuai namanya. Jadi kan Tecno Spark 10 Pro NFC ya, jadi pasti ada NFC-nya. Sayangnya buat speaker dia tuh masih mono speaker, jadi emang cuma keluaran suaranya ada di bagian speaker bawah aja. Sementara sisanya fitur-fitur lain kayak adanya fingerprint, yaitu biasalah buat HP harga segini. Udah gitu aja. Sekarang kita mau lanjut ngetes kameranya. Ini aku bakal liatin ke kalian hasil foto-foto yang udah aku ambil dari kamera Tecno Spark 10 Pro NFC ini. Dan berikut adalah hasilnya. Oke, ini buat perekaman video kamera depannya. Hasilnya cakep ternyata. Aku lihat-lihat ini oke juga nih buat ukuran HP 2 jutaan, 2 jutaan kecil. Ini hasil perekaman videonya mantap. Oke. Ya, nanti sisanya bakal aku komen lebih jauh saat video review ya.
Ini kalian bisa lihat lah hasilnya oke. Gitu aja, kita balik ke studio. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-fotonya. Sekarang kita mau ngetes pakai game PUBG Mobile untuk lihat performa Helio G88 kayak gimana, dan langsung aja kita start. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja settingan yang kita dapat. Bawaan ada di HD High, sementara kita kalau pindah smooth bisa sampai ultra, balance juga bisa sampai ultra. Kita bakal pakai yang smooth ultra. Buat gyroscope dia software, sayang banget, jadi ya buat dipakai main PUBG kurang enak, jadi mending dimatiin aja. Kalau kalian aimnya jago sih nggak perlu pakai gyro ya. Oke, kita coba cari musuh. Smooth ultranya lancar. Dan ya, ini 40 fps dapet sih. Mana ini musuh? Kita ke markasnya nih. Waduh. Oke, kita dapat 1 kill. Kita tunggu aja di sini dulu karena darah kita cukup sekarat. Aduh, mati ketahuan. Oke, kita cari 1 kill lagi ya. Kita lewat sebelah kiri sini. Oke, kosong. Oh, ini. Oke, seperti itu. Yang jelas ini performanya udah cukup enak, cuma emang gyronya aja yang jadi nilai minus di smartphone ini. Oke, nanti sisanya kita bakal bahas di video review performanya secara keseluruhan. Ada Mobile Legends juga, Genshin juga bakal kita coba kayak gimana di smartphone harga 2,4 jutaan ini. Dan oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.